Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI untuk anak ABK atau difabel anak berbakat. Untuk pemateri yang pertama adalah Saudari Hanifatul Fitria, dan pemateri kedua adalah saya sendiri, Tiara Diananda. Untuk yang pertama, kami persilakan pemateri pertama yaitu Saudari Hanifatul Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud anak ABK berbakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anak ABK berbakat? Anak ABK berbakat adalah anak yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda, di mana karakteristik itu muncul ketika dia belajar berlatih keterampilan yang sangat baik ketika bersama-sama maupun secara individual. Nah, anak yang berbakat biasanya tampil beda dari hasil yang dicapai dibandingkan dengan rata-rata pada anak di usia mereka gitu, atau di usia sebayanya gitu. Mereka juga dikagumi, disenangi, dan disegani dalam interaksi sosialnya. Selanjutnya, klasifikasi ABK anak berbakat. Di sini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama genius, yang kedua gifted, yang ketiga superior. Yang pertama, ABK anak berbakat jenius, di mana anak yang jenius ini mempunyai tingkat kecerdasan yang berkisar antara 140 sampai dengan 200. Kemudian yang nomor 2, ABK anak berbakat gifted, di mana kemampuan berpikirnya itu berkisar antara 125 sampai 140. Nah, terakhir superior, di mana tingkat kecerdasannya itu berkisar antara 110 sampai 125. Nah, anak yang dikatakan jenius itu berbeda tinggi dengan anak-anak pada umumnya. Mereka sangat aktif dan selalu mencari inovasi-inovasi tertentu, di mana hal itu muncul karena rasa ingin tahu mereka yang cukup tinggi. Baik, selanjutnya ciri-ciri anak potensial atau ciri-ciri anak berbakat, di mana dalam hal ini meliputi kecakapan intelektual, di mana anak yang berbakat atau yang mempunyai potensial, dia memiliki intelijensi sosial yang cukup tinggi berbanding dengan anak-anak pada umumnya. Dia juga memiliki kecakapan akademik khusus, di mana mereka mempunyai kecakapan dalam bidang-bidang seperti matematika, keilmuan, ataupun bahasa asing. Nah, mereka sangat cakap, sangat tinggi gitu, kemampuan secara akademik. Nah, selanjutnya mereka juga kreatif dan produktif dalam berpikir, di mana dalam hal ini mereka mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menggali penemuan-penemuan yang baru. Pasti mereka itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Selanjutnya, cakap dalam kepemimpinan. Nah, mereka mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Jadi anak yang berbakat itu cocok untuk dijadikan pemimpin karena rasa kepemimpinannya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya mereka juga mempunyai ciri-ciri kepercayaan dalam bidang seni visual. Nah, dari kemampuan ini mereka mempunyai kemampuan yang tinggi dalam seni lukis. Di antaranya seni lukis, seni pahat, drama, tari, musik, atau karya-karya asing lainnya. Selanjutnya yang terakhir, mereka mempunyai ciri-ciri cakap dalam aktivitas psikomotor, di mana kemampuan yang tinggi dalam atletik, mekanik, atau keterampilan lain yang mengisyaratkan koordinasi seluruh kemampuan motoriknya. Oke, selanjutnya karakteristik ABK anak berbakat. Di sini mereka mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, di mana karakteristik ABK anak berbakat ini meliputi yang pertama karakteristik akademik, di mana anak ABK anak berbakat ini memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi tentang akademik. Di antaranya mereka menyukai pembelajaran yang sifatnya itu eksak ya, seperti matematika, sains, penelitian, mungkin seperti
Selanjutnya, karakteristik sosial emosi, di mana di sini mereka diterima mayoritas anak keterlibatan dalam beberapa kegiatan dan mampu mempertahankan hubungan yang baik. Nah, selanjutnya karakteristik fisik. Nah, di mana karakteristik fisik ABK anak berbakat ini mempunyai penampilan yang menarik tentunya. Ya, pasti anak-anak yang lain pada umumnya itu merasa kayak penasaran gitu, kagum kok bisa ya mempunyai kemampuan seperti itu gitu kan. Nah, selanjutnya kesehatan badan yang baik tentunya, karena ABK anak berbakat ini berbeda yang cukup tinggi gitu pada anak-anak umum. Baiklah, untuk selanjutnya adalah faktor penyebab ABK anak berbakat. Ya, di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan, dan yang kedua adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini biasanya dipengaruhi oleh faktor gizi dan faktor neurologik, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, stimulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajarnya seorang anak. Jadi, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi bagaimana anak berpikir dan bagaimana anak belajar. Adalah pembelajaran PAI untuk ABK anak berbakat. Bagaimana pembelajarannya? Nah, di sini ada beberapa modifikasi metode pembelajaran. Yang pertama adalah di setiap kesempatan guru harus memberikan pertanyaan yang mana menuntut anak berbakat ini untuk menggunakan tingkat pemikiran lebih tinggi, seperti memberikan kata tanya bagaimana atau bagaimana jika. Terus yang kedua adalah memberi kesempatan kepada anak berbakat untuk terlibat dengan memilih kontennya sendiri. Lalu yang ketiga adalah memilih sumber belajar sesuai kemampuan siswa. Dan yang keempat, senantiasa memantau perkembangan siswa. Dan yang kelima adalah memberikan kesempatan bagi anak berbakat untuk menyampaikan pendapat dan analisisnya di pelajaran PAI sendiri. Materi yang dianggap terlalu mudah bagi anak berbakat itu diperkaya dan diperdalam sehingga memacu rasa keingintahuan anak berbakat tersebut dan mendorongnya untuk selalu mengeksplorasi materi dari berbagai sumber belajar. Dalam pengembangan bakat anak berbakat ini, peran guru menjadi sangat vital karena guru dituntut untuk inovatif dan juga kreatif. Sebagai jalan tengahnya untuk memenuhi kehausan keilmuan yang dirasakan anak berbakat dalam keadaan tertentu, guru PAI bisa menerapkan modifikasi metode yang berdiferensiasi menurut kebutuhan individu siswa. Untuk mengembangkan potensi berbakat siswa, guru bisa menerapkan pertanyaan kreatif pada siswa. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.